Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah menjadi bagian kita semua sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dalam channel Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah Taufan mengamuk, santuy aja. Ayat pokok kita terambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita baca bersama. Firman Tuhan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan satu renungan yang lebih sederhana dibanding vlog saya sebelum-sebelumnya. Saya akan menjelaskan langsung mengenai apa yang terjadi dalam hidup kita berkenaan dengan cerita yang tertulis dari Injil Markus yang kita baca tadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pengiringan kita akan Kristus, kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang diberkati, yang selalu akan sehat, selalu akan bersenang-senang. Tetapi kita tahu bahwa ketika menjadi murid Yesus, Yesus berkata, "Kamu adalah muridku jika kamu memikul salib." Saudara, kita tidak percaya bahwa hidup dalam Kristus akan selalu kita mengalami sesuatu yang menyenangkan. Tetapi ada masa kita akan juga melewati lembah kekelaman. Kita akan menghadapi masa yang sangat sukar, yang dari cerita tadi ibaratnya ada taufan yang datang mengamuk. Begitu hebatnya hari-hari ini yang kita hadapi, saudaraku, akibat corona, COVID-19 yang menghantam bangsa kita, menghantam banyak negara, termasuk juga menghantam kita secara pribadi sebagai orang Kristen. Kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa mendapatkan kebebasan sebagaimana biasanya. Jadi penyakit corona ini telah menjadi satu taufan yang sangat menakutkan. Taufan, angin itu kan tidak kelihatan, tetapi efeknya luar biasa. Dia bisa sangat menghancurkan dan sangat mengerikan bagi yang mengalaminya. Corona tidak kelihatan, tetapi lihat daya rusaknya luar biasa. Luar biasa. Tetapi saudaraku yang kekasih, ada satu harapan bahwa meskipun kita menghadapi saat-saat seperti ini, maka kita ingat, kita ada di dalam perahu di mana Yesus ada. Karena murid-murid itu naik perahu menyeberangi danau itu, ada Yesus yang di dalamnya. Saudara, dalam hidup ini, dalam rumah tangga kita, ketika kita berdiam dalam rumah seperti sekarang ini, kita harus mempercayai bahwa Yesus ada di dalam kita, di dalam rumah kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, badai yang mengamuk itu sangat menakutkan. Iya, masalah yang kita hadapi saat ini sangat mencemaskan. Iya, saya harus mengakui itu, karena sebagai manusia biasa, saya tidak dapat mengatakan bahwa kita akan mengalaminya dengan seperti tidak ada apa-apanya. Tetapi sesuai judul, bahwa taufan itu datang mengamuk, iya, tetapi kita harus bisa menghadapinya. Saudara, pada akhirnya seperti tema yang saya sampaikan, kita akan bisa santai apabila kita melihat
apa yang tertulis di dalam pembacaan kita tadi. Kita melihat bahwa Yesus tertidur, lalu murid-murid datang untuk membangunkan dia. Saudara, di dalam kepanikan, rasa takut, murid-murid ingat ada Yesus di situ. Meskipun dalam perkataan mereka selanjutnya bentuknya negatif, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa," tetapi sesungguhnya inilah sesuatu yang sangat manusiawi sekali, tetapi mereka paling tidak memanggil Yesus. Saudara, kita ingat pemazmur berkata, penjaga Israel tidak pernah tertidur. Yesus punya dua natur. Dia Allah 100%, dia manusia 100%. Meskipun kelihatannya manusianya tertidur, tetapi kealahannya tidak pernah tertidur. Artinya, tubuhnya kelihatan tidak berdaya, tetapi kealahannya menyatakan kekuasaan yang agung dan luar biasa. Ketika ia bangun, dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Saudaraku, Yesus sedang berkata-kata seperti kepada sosok makhluk yang hidup. Dan angin itu dikatakan langsung diam. Danau itu langsung teduh sekali. Artinya, alam mendengarkan perkataan Yesus. Sehebat, sedahsyat apapun taufan itu, tetapi ia tunduk pada firman daripada Yesus. Diam, tenanglah. Dan itu terjadi, mengingatkan kita bahwa Yesus itu adalah pencipta. Ketika ia berkata, "Jadilah terang," maka terang itu jadi. Jadi apa yang dia firmankan tidak mungkin tidak terjadi. Saudaraku yang kekasih, hari-hari ini kita menghadapi masa yang sukar. Kita hanya perlu ingat, ada Yesus di dalam setiap hidup kita, pribadi kita, dalam Roh Kudusnya, dalam rumah tangga kita. Ada namanya Immanuel, Yesus yang beserta kita. Kita punya Alkitab, itulah firman Yesus. Saudaraku yang kekasih, beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan banyak suara di awal-awal bencana corona ini. Kita mendengarkan ada banyak simpang siur informasi tentang corona yang menghasilkan rasa takut, sehingga orang menjadi paranoid. Tetapi kemudian, sekarang setelah pemerintah berhasil meneduhkan, muncul rasa takut dan khawatir kita. Apakah itu? Dalam bencana ini, ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang kehilangan mata pencaharian, ada banyak orang kehilangan pemasukan atau upah atau gaji, soal keuangan, ekonomi. Saudaraku yang terkasih, ini juga harus saya akui, tentu sangat menakutkan, tentu sangat mencemaskan sebagai manusia biasa. Tetapi saudara, dari Alkitab kita bisa pelajari apa yang tidak dimiliki oleh para murid. Kita bisa belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Mari kita ingat ada Yesus, kita panggil nama Yesus. Saudaraku, ketika murid berkata, "Apa engkau tidak peduli?" maka kita bisa membaliknya dengan satu pujian, Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya. Saudaraku, kita bisa memperkatakan firman yang sebaliknya, sehingga ketakutan kita berubah menjadi ketenangan. Saudaraku yang terkasih, suara-suara itu mungkin saat ini sedang menteror, menghantui, mengganggu kita. Tetapi mari dengarkan firman Tuhan. Dengarkan ketika Yesus berkata, "Diamlah, tenanglah." Hati, pikiran kita yang saat ini sedang kalut, dengarkan Yesus berfirman. Maka kiranya apa yang Yesus katakan, kita katakan, "Ya Tuhan, aku percaya." Maka percayalah, firman-Nya akan meneduhkan, akan mendiamkan suara-suara dalam batin kita, dalam pikiran kita, sehingga jiwa kita menjadi tenang. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, saya juga manusia biasa, saya pendeta tapi manusia biasa. Saya juga punya rasa takut, saya punya rasa cemas. Tetapi saya tahu, saya tidak boleh dikuasai oleh takut dan cemas. Saya punya Yesus yang berdiri di atas perahu kehidupan saya dan keluarga saya. Saya cukup mengingat Dia berfirman, "Diam, tenanglah." Maka saya mengimaninya. Jiwa saya teduh dan tenang, dan saya kembali dapat mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga saya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari datang kepada Tuhan ketika engkau sedang menghadapi masa-masa di mana taufan itu datang mengamuk. Duduklah di kaki Tuhan, panggil Dia, "Yesus,
Tuhanku, aku tahu Engkau peduli. Maka aku berkata kepada jiwaku, Tuhan meneduhkan Engkau. Hai jiwaku, tenanglah, ada Tuhan, ada Yesus yang mengasihimu. Saudaraku yang kekasih, doa saya juga bagi saudara, sehingga saudara tidak takut untuk menghadapi hari-hari yang sulit seperti sekarang ini. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya saudara menjalani hari-hari ini terus berpegang pada firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, kami harus mengakui dengan jujur, dengan peristiwa yang kami alami hari-hari ini, kami sangat takut, kami sangat cemas. Ini kejujuran hati kami mengaku di hadapan-Mu sebagai manusia biasa. Kami kehilangan pekerjaan Tuhan, kami kehilangan penghasilan Tuhan, kami kehilangan berbagai hal yang selama ini menjadi andalan kami. Tetapi Tuhan telah mengingatkan bahwa mengikut Engkau tidak selalu kami akan mengalami masa-masa yang menyenangkan hati, membebaskan pikiran. Tetapi ada saatnya kami harus menghadapi dan menerima kenyataan yang terpahit dalam hidup kami. Tuhan, kalau kami masih hidup sampai hari ini, berarti Tuhan masih memelihara. Kami masih dapat berdoa, berarti Tuhan masih menyatakan kasih karunia dan pemeliharaan yang sempurna. Tuhan, jangan biarkan kami dikuasai oleh rasa takut. Roh Kudus tolong kami, agar kami menjadi tenang, menjadi teduh hati dan pikiran kami. Kami Tuhan mau berdiam diri di hadapan-Mu untuk mendengarkan suara-Mu, sehingga suara-suara yang menakutkan kami selama ini akan masa depan kami dikembalikan pada hakikatnya bahwa kami dirancang Tuhan dengan sempurna. Kami dirancang Tuhan untuk memiliki harapan dan damai sejahtera masa depan yang penuh harapan itu. Tuhan, mari berkati jiwa kami, berkati hati pikiran kami dengan damai sejahtera Kristus itu ya Tuhan, agar kami tidak dikalahkan, tetapi kami mau menyeberang. Kami mau menyeberangi danau kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kami akan melewati masa-masa sukar dengan COVID-19 ini. Kami tahu di balik bencana ada kemuliaan Allah akan dinyatakan. Berkati umat-Mu ya Tuhan, yang juga menanggung derita ini. Kuatkan iman mereka, kuatkan hati mereka. Di dalam nama Yesus hamba berdoa bagi mereka. Hamba berdoa juga Tuhan, kiranya ada jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Mereka sedang mengalami lemah tubuh, baik itu yang COVID-19 ataupun penyakit yang lainnya. Kami memohonkan kuasa bilur Yesus menjamah, menyembuhkan, memulihkan kembali. Kami berdoa kiranya Tuhan tidak berkekurangan pangan, sandang, dan papan dari jemaat-Mu, dari umat-Mu pada hari-hari ini. Biar mereka dapat bersaksi bahwa tidak pernah salah, Tuhanlah yang menyuruh kami berdiam diri dalam rumah. Tuhanlah Bapa pemelihara kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Biar kami dapat bersaksi, menjadi saksi bagi mereka yang belum percaya. Berkati pemerintah kami, berkati gugus tugas COVID-19, berkati para dokter, berkati tenaga medis dan para sukarelawan. Berkati bangsa ini, sembuhkan bangsa ini. Biarlah nama-Mu dipuji, dipermuliakan di balik semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menjalani hari penuh dengan ucapan syukur. Haleluya,